Selamat siang Bu Risa. Selamat siang Bu In. Terima kasih udah hadir di sini. Kita Bu Risa mau coaching hari ini ya. Iya betul Bu In. Rencananya saya hari ini ada coaching bersama Ibu Anggun. Mungkin sebentar lagi beliau datang. Iya ya. Kira-kira dalam coaching kita hari ini aspek apa saja nih yang harus Bu In amati dari Bu Risa? Boleh Bu. Yang pertama nanti proses pra-observasi, Ya. kemudian juga saat observasi dan pasca observasi Bu. Oke, berarti seluruhnya diamati ya Bu, Ya, Bu betul. Risa. Kemudian kompetensinya nanti kompetensi apa saja nih yang akan Bu In lihat dari Bu Risa? Kompetensi coaching sendiri yang pertama present, kehadiran penuh, kemudian juga mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu dengan alur kita yang saya gunakan dalam coaching ini. Dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira bagian mana yang ingin Bu Risa lebih tingkatkan ini? Tadi kan ada tiga, yang bagian mana yang harus kita optimalkan ini? Mungkin pada mengajukan pertanyaan berbobot Bu In, karena di sini merupakan tantangan bagi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Saya rasa itu Bu. Baik. Terlihatnya seperti apa nih dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, nanti bisa dilihat dari yang seperti apa dari Bu Risa? Terlihat dari nanti sikap dan penerimaan saya ketika saya betul-betul hadir sebagai coach dengan coach saya menangkap kata-kata kunci yang dia sampaikan, kemudian juga saya hadir penuh dengan coach saya, kemudian dari kata kunci yang beliau berikan nanti bisa saya ajukan sebagai pertanyaan-pertanyaan untuk menggali situasi yang beliau alami. Begitu Bu. Baiklah, berarti Bu Risa sudah memahami seperti apa proses coaching ini ya. Nanti izinkan Bu In sambil mengamati dan mencatat beberapa bagian yang dirasa perlu Bu Risa. Ya boleh Bu, silakan Bu. Ya, silakan dimulai Bu Risa. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Bu Risa, Bu Iin. Iya Bu Anggun. Mohon maaf Bu, terlambat untuk menghadiri sesi coaching hari ini. Iya, nggak apa-apa Bu Anggun. Nah sekarang Bu Anggun, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu, tapi ya agak sedikit masih agak merah gitu Bu. Ya, kenapa tuh? Wajahnya kelihatan sekali memerah Bu. Iya Bu, soalnya tadi habis marahin anak dulu di luar, soalnya masih melanggar aturan Bu, udah sering sekali Bu. Nah itu juga mungkin yang akan di-coachingkan untuk hari ini Bu. Oh iya, melanggar aturannya seperti apa itu Bu Anggun? Kalau yang tadi anak saya tidak mengumpulkan tugas Bu, padahal tugasnya sudah dari seminggu yang lalu, tapi masih belum dikumpulkan Bu. Dan memang seperti bagaimana ya Bu, padahal sudah dituliskan di dalam peraturan kelas Bu, tapi masih banyak sekali anak-anak saya itu yang suka sekali melanggar peraturan Bu. Kira-kira menurut Bu Anggun itu anak-anak seperti itu kenapa Bu Anggun? Terlihat seperti bagaimana ya Bu, yang saya perkirakan mungkin peraturan kelas yang saya pakai sekarang kan masih peraturan kelas dari tahun yang sebelumnya Bu. Jadi sepertinya peraturan itu tidak sesuai dengan karakteristik dari siswa saya di tahun ini sepertinya Bu. Jadi menurut Bu Anggun tidak sesuai dengan karakteristik anak yang sekarang. Iya Bu. Nah, apakah menurut Bu Anggun karakteristik seperti bagaimana anak-anak Ibu Anggun yang sekarang ini? Kalau anak-anak yang sekarang itu terlihat lebih aktif Bu, jadi mereka lebih banyak yang kinestetik, jadi mereka lebih suka untuk bekerja, mereka lebih suka untuk melakukan, jadi terlalu di kelas itu lebih banyak berbuat anak-anaknya Bu. Jadi kalau misalkan saya suruh untuk melakukan sesuatu, mereka nomor satu nih Bu, nunjuk tangan, sehingga kelas menjadi ricuh. Nah, dan juga untuk aturan, sedangkan untuk tugas menulis, tugas mengamati itu anak-anak saya agak menurun di situ Bu. Sedangkan di anak-anak tahun sebelumnya lihat karakteristiknya anak-anak tersebut lebih penurut dan lebih melakukan apa yang akan dikerjakan Bu, lebih kepada menulis, lebih kepada melakukannya seperti itu. Oh begitu.
Nah, jadi menurut Bu Anggun, kondisi seperti apa yang Bu Anggun inginkan? Yang saya inginkan anak-anak saya di tahun ini itu bisa menerapkan peraturan kelas itu dengan baik Bu, tapi juga sesuai dengan karakter mereka gitu Bu. Jadi saya pengen memperbaharui lah peraturan kelas itu sehingga anak-anak saya tidak ada lagi yang melanggar peraturan tersebut Bu. Oh, jadi menurut Bu Anggun ingin menerapkan, anak-anak ingin mematuhi dan menerapkan aturan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Iya. Nah, kira-kira ada nggak selama ini suatu kegiatan yang Bu Anggun lakukan yang berhasil membuat anak-anak Ibu Anggun mematuhi aturan? Kalau saya lihat seperti tahun kemarin Bu, peraturan kelas itu saya buat bersama dengan siswa Bu. Jadi sehingga peraturan tersebut bisa mereka lakukan sesuai dengan kesepakatan. Nah, tahun ini saya masih menggunakan peraturan yang tahun kemarin dibuat oleh anak-anak saya itu Bu. Sepertinya peraturan itu tidak cocok dengan mereka sekarang Bu. Begitu. Nah, kira-kira kegiatan membuat kesepakatan kelas itu bisa nggak dilakukan kembali dengan anak-anak? Menurut saya bisa Bu, karena ini baru semester awal, jadi menurut saya peraturan kelas saya masih bisa saya perbaiki. Mungkin bisa saya ganti jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kali ya Bu ya. Ya, betul Bu Anggun. Nah, bagaimana Bu Anggun bisa memperbaikinya? Mungkin saya nanti akan rembukan lagi dengan anak-anak di kelas seperti apa sih kemauan mereka belajar dengan saya, dan seperti apa kesepakatan yang mereka inginkan sehingga bisa menciptakan kondisi belajar yang nyaman. Seperti itu. Ya betul. Nah, sejauh ini Bu Anggun sudah mendapat satu ide ya. Kira-kira ada yang lain Bu Anggun? Mungkin apa rencananya saya akan melakukan ini Bu, bikin kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini, dan mungkin bisa secepatnya saya lakukan Bu, karena anak-anak saya seperti tadi Bu, karakteristiknya adalah kinestetik. Jadi mungkin mereka ketika saya ajak untuk buat sebuah kesepakatan kelas, sepertinya mereka akan sangat tertarik ini Bu. Iya betul. Jadi kapan Bu Anggun bisa memulainya? Saya akan mulai secepatnya Bu. Mungkin setelah ujian selesai saya akan langsung lanjutkan kegiatan ini Bu. Iya betul. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Anggun melakukannya? Saya mungkin bisa minta bantuan. Kalau di kelas saya bisa minta bantuan dengan guru-guru mata pelajaran seperti guru PAI dan juga guru PJOK, dan juga nanti saya bisa minta bantuan kepada orang tua juga. Kesepakatan kelasnya nanti bisa dibuatkan sebuah spanduk untuk ditempel di kelas Bu. Jadi itu nanti saya bisa kerjakan bersama Pak Guyuban. Baiklah, berarti Bu Anggun sekarang sudah mendapatkan ide ya untuk mengatasi masalahnya. Nah, kapan nih Bu Anggun, bagaimana nih cara melihat progresnya ke depan? Nanti saya akan lihat bagaimana perubahan dari siswa-siswa saya, apakah masih banyak nih yang melanggar atau tidak Bu. Tapi saya rasa Bu, dengan adanya kesepakatan kelas ini siswa-siswa saya akan menyenangkan Bu, karena dengan tipikal siswa saya yang karakteristiknya seperti sekarang, sepertinya mereka akan senang melakukan apa yang mereka sukai Bu. Ya, baik Bu Anggun, karena Bu Anggun sudah mendapatkan solusinya, berarti Bu Anggun sudah bisa melaksanakan apa ide-ide yang muncul tadi ya Bu Anggun. Semoga sukses dan berhasil di kelasnya ya Bu Anggun. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Risa sudah membantu memecahkan masalah saya di Iya, kelas. sama-sama Bu Anggun, semoga sukses di dalam kelas. Ya, terima kasih Bu. Permisi Bu Risa, Sama-sama Bu Anggun. Alhamdulillah ya Bu Risa, coachingnya tadi sudah sangat sukses dengan Bu Anggun. Bagaimana nih perasaan Bu Risa setelah melakukan coaching ini? Ya Bu, lega sekali rasanya. Saya sudah melakukan coaching bersama Bu Anggun. Lega sekali rasanya Bu, senang. Iya. Jadi menurut Bu Risa tadi bagaimana nih tingkat keberhasilan dari coaching yang Bu Risa lakukan? Kalau menurut saya cukup berhasil ya Bu, karena saya rasa dari coaching yang saya lakukan bersama Bu Anggun sudah membuahkan ide-ide kreatif dari Bu Anggun sendiri untuk mencari solusi dari permasalahan beliau. Kemudian juga saya sudah menerapkan alur tirta serta hadir penuh dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Anggun. Baiklah Bu Risa, dari pengalaman yang tadi kira-kira
ada nggak yang rasanya menurut Bu Risa harus ditingkatkan lagi nih? Oh, saya di bagian ini rasanya masih kurang ini tadi gitu. Ada nggak merasa begitu? Gitu? Ada Bu Iin ya, saya merasakan pada alur itu mengidentifikasi coach saya itu saya belum pas untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk beliau. Kemudian juga pertanyaan saya yang saya ajukan dan dijawab oleh coach, dan kemudian saya memberi pertanyaan lagi sehingga tidak ada nyambungnya Bu. Saya rasa begitu Bu. Oh, itu perasaan Bu Risa ya? Iya, betul. Okay. Berarti Bu Risa sudah menyadari, loh kok saya gini tadi ya, gitu ya Bu Risa ya? Kurang nyambung Bu. Baiklah, bagaimana kalau Bu In nyampaikan juga yang menurut catatan Bu In? Boleh Bu Risa? Boleh Bu. Ya. Tapi sebelumnya minta maaf nih Bu Risa, bukan maksudnya untuk menggurui atau menjatuhkan semangatnya nih, tapi untuk kita lebih meningkatkan lagi ke depannya dalam keterampilan coaching ini ya Bu Risa. Baik Bu Risa, mungkin sama dengan yang Bu Risa rasakan tadi. Kalau di dalam presentnya mungkin sudah tadi memberikan pertanyaan juga sudah, cuma di awal-awal tadi terlihat Bu Risa sudah memandu coachingnya dengan baik. Terlihat dari coachingnya sangat antusias sekali tadi dalam menyampaikan semua unek-uneknya. Namun terlihat sama Bu In tadi, Bu Risa ada beberapa jawaban dari coachingnya ini yang tidak mendapat tanggapan gitu. Seperti di bagian tadi Bu Anggun menyampaikan dia akan mengatakan bahwa peraturan kelas sebelumnya itu sudah tidak cocok lagi. Lalu tiba-tiba ujuk-ujuk Bu Risa langsung kasih saran untuk bagaimana kalau buat kesepakatan kelas gitu kan. Jadi kemudian yang kedua tadi terlihat di bagian Bu Anggun menyampaikan akan melibatkan guru agama dengan guru PJOK dalam membuat kesepakatan kelas ini. Menurut Bu In sebaiknya tadi Bu Risa tanyakan lagi, apa sih perannya ini, kenapa harus membuat keyakinan kelas ini, diajak lagi guru PJOK kan? Iya, betul. Jadi jadi agak miss di bagian-bagian akhir. Mungkin kalau kegiatannya tadi sangat asik, yang coachingnya merasa nyaman cerita dengan Bu Risa tadi, menceritakan semuanya kan. Jadi mungkin itu yang dari Bu In, Bu Risa. Terima kasih Menurut Bu Risa bagaimana? Iya, terima kasih Bu In. Mudah-mudahan apa yang Bu In sampaikan itu meningkatkan kompetensi saya sebagai coach dan lebih bagus lagi ke depannya. Ya. Jadi Bu Risa menerima ya apa yang Bu In sampaikan ya. Diterima Bu. Jadi kira-kira rencana ke depan seperti apa Bu Risa? Rencana ke depan saya tentu saya akan lebih sering berlatih dan mempraktekkan coaching baik ke teman ataupun ke siswa saya di lingkungan sekolah ini Bu. Dengan kegiatan berlatih tentu keterampilan saya dalam coaching akan semakin bagus Bu. Baiklah Bu Risa, mungkin sampai di sini dari Bu In. Semoga kelak kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik Bu Risa. Ya, terima kasih banyak Bu In. Iya, sama-sama Bu Risa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.